にゃんちそうだ。テレビつけてもいいぞ。 How many shrimps do you have to eat before you make your skin turn pink? Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. Halo Sobat Konselor, hari ini kita akan membahas tentang strategi mengungkap perilaku manusia. Teman-teman, memahami perilaku manusia itu penting loh, terutama di dalam bidang psikologi dan pendidikan. Apalagi kita kan bakal jadi calon konselor nih. Jadi, yuk kita bahas. Pertama, kita akan membahas teknik tes. Teknik ini melibatkan pengukuran yang sistematis dan objektif. Di dalam teknik ini ada 3 tes, yaitu tes perbuatan, tes lisan, dan tes tulis. Selanjutnya ada tes tulis. Tes tulis adalah salah satu bentuk teknis yang paling umum. Ini bisa berupa kuesioner atau ujian yang dirancang untuk mengukur pengetahuan atau sikap seseorang. Contohnya seperti kuesioner kepribadian seperti Big Five yang mengukur 5 dimensi kepribadian. Yang pertama ada keterbukaan, kedua kesadaran, ketiga ekstroversi, keempat kesesuaian, dan 5 neurotesi. Selanjutnya, lalu ada tes lisan. Tes lisan ini melibatkan interaksi langsung dan dapat memberikan wawasan mendalam tentang perilaku seseorang. Contohnya, seperti dalam wawancara psikologis, seorang psikolog bisa bertanya tentang pengalaman hidup dan perasaan pasien untuk mengalami kondisi mental mereka. Selanjutnya adalah tes perbuatan, di mana tes ini melibatkan pengukuran perilaku melalui tindakan nyata. Hal ini dilakukan dalam situasi yang terkendali. Contohnya adalah saat simulasi wawancara kerja, di mana peserta diminta untuk berperilaku seolah-olah mereka sedang dalam wawancara, sehingga penilai dapat mengamati keterampilan komunikasi dan sikap mereka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teknik non-tes. Teknik ini tidak melibatkan pengukuran formal, tetapi lebih kepada observasi dan analisis. Nah, observasi ini adalah metode non-tes yang sangat berguna, karena melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku individu dalam situasi tertentu. Contohnya dari observasi ini adalah saat seorang guru mengamati interaksi siswa di kelas untuk menilai kemampuan sosial dan kolaborasi mereka. Jadi selanjutnya teman-teman, kuesioner adalah alat yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data tentang sikap, opini, dan perilaku. Contoh dari kuesioner ini adalah seperti kepuasan mahasiswa mengenai fasilitas kampus yang dapat memberikan wawasan tentang pengalaman mereka. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara ini adalah metode yang melibatkan percakapan langsung untuk menggali informasi lebih dalam. Nah, contoh dari wawancara ini seperti wawancara dengan alumni untuk mengetahui bagaimana pengalaman kuliah mereka mempengaruhi karir mereka. Dan selanjutnya ada analisis karya. Analisis karya adalah teknik yang melibatkan studi terhadap karya seni, sastra, atau produk kreatif lainnya. Dengan menganalisis karya, kita dapat memahami nilai kepercayaan, emosi, dan penciptanya. Contohnya, seperti puisi Do Not Go Gentle Into That Good Night, karya Dylan Thomas. Dalam puisi ini, kita dapat menganalisis tema perjuangan melawan kematian dan bagaimana emosi penulis tercermin dalam pilihan kata dan struktur puisi. Do not go gentle into that good night. Grave men near death who see with blinding sight. Blind eyes could blaze like meteors and be gay. Rage, rage against the dying of the light. And you, my father, there on the sad height, curse, bless me now with your fierce tears, I pray. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. Dan selanjutnya atau yang terakhir ada biografi.
Biografi adalah studi tentang kehidupan seseorang yang membantu kita memahami bagaimana pengalaman hidup mereka membentuk perilaku dan kepribadian. Contohnya, ada Frida Kahlo. Melalui biografinya, kita bisa melihat bagaimana pengalaman sakit dan penderitanya mempengaruhi karya seninya. Karya-karyanya seringkali mencerminkan perjuangan pribadi dan identitasnya sebagai seorang wanita Meksiko. Sekian dari saya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!